Kevin De Bruyne pamit tinggalkan Man City, Pep Guardiola tak bisa tahan air mata. Pep Guardiola mengomentari kepergian Kevin De Bruyne. Menurutnya, keputusan sang gelandang adalah hari yang menyedihkan buat semua orang di Man City. Menurut Pep Guardiola, keputusan Kevin De Bruyne sama mengejutkannya ketika para terdahulunya meninggalkan Man City. Bahkan sang pelatih mengaku tidak pernah membayangkan The Citizens tanpa keberadaannya. Pep Guardiola pernah bekerja dengan lusinan gelandang selama masa kepelatihannya. Ia menyebut Kevin De Bruyne sebagai satu di antara yang terbaik. Hari yang menyedihkan, namun juga hari yang membahagiakan karena kami menikmati waktu bersama dengannya, atas apa yang telah ia berikan kepada kami, termasuk kemanusiaannya. Tidak perlu lagi menjelaskan kesuksesannya bersama kami selama 1 dekade terakhir, mustahil membayangkan semuanya tanpa dirinya. Hari yang menyedihkan karena bagian dari kami akan pergi. Ketika Vincent Kompany pergi, Sergio Aguero pergi, atau David Silva pergi, kontribusi mereka. Saya bisa menyebut lebih banyak nama, tetapi ketiganya adalah contoh. Hari ini adalah hari yang sedih. Namun kami masih memiliki 10 pertandingan, dan semoga 11, dengan 6 pertandingan di kandang yang masih bisa kami nikmati bersama para penggemar. Saya sangat yakin ia akan mendapatkan cinta dan pengakuan dari semua orang, terutama penggemar, yang memang layak ia dapatkan. Dia adalah salah satu gelandang terbaik yang pernah bermain di negara ini, dan saya pikir dengan Manchester City, tidak ada keraguan. Tapi jelas, tidak ada keraguan bahwa dia adalah salah satu yang terbaik. Konsistensinya dalam pertandingan penting maupun tidak penting, selalu hadir setiap 3 hari sekali, itu tidak diragukan lagi. Kyle Walker masih berpeluang balik ke Man City. Kyle Walker menegaskan bahwa masa depannya di AC Milan masih belum jelas. Ia berpeluang kembali ke Manchester City. Walker merapat ke Milan pada bursa transfer Januari lalu dari Manchester City. Ia pindah dengan status pinjaman hingga akhir musim. Rossoneri dilaporkan punya opsi untuk mempermanenkan Walker menebusnya senilai 5 juta euro. Pemain 34 tahun ini langsung jadi andalan di sektor bek kanan sejak merapat ke San Siro. Ia telah tampil dalam 9 laga bersama Milan. Namun kedatangan Walker belum mampu mengangkat performa Rossoneri. Milan saat ini masih berada di peringkat ke-9 Serie A. Hal ini jelas menjadi situasi sulit untuk karir Walker. Masa depan Walker di Milan saat ini juga belum jelas. Il Diavolo belum memastikan bakal menembus Walker atau tidak. Walker menegaskan masih berpeluang kembali ke Man City. Pasalnya statusnya saat ini di Milan masih hanya sebagai pemain pinjaman. Kontrak Walker dengan The Citizens masih tersisa hingga Juni tahun 2026. Tapi dengar, ini belum berakhir, saya hanya dipinjamkan ke sini, saya harus mempertimbangkan itu agar saya bisa kembali. Jelas kedua belah pihak harus mencapai kesepakatan menjelang akhir musim. Dengar, hal ini belum sepenuhnya ditutup, tapi kita lihat saja apa yang terjadi. Ketika bos Manchester United beri tribut untuk Kevin De Bruyne, manajer Manchester United, Ruben Amorim memberikan tribut untuk Kevin De Bruyne yang akan cabut dari Manchester City di akhir musim nanti. Ia menilai sang gelandang telah memberikan dampak yang luar biasa bagi Premier League. Seperti yang sudah diketahui, De Bruyne adalah sosok yang vital di lini tengah Manchester City. Berkat kecemerlangannya, Manchester City berhasil meraih banyak trofi juara dalam 10 tahun terakhir. Namun kebersamaan sang gelandang dan The Citizens berakhir di musim panas nanti. Ia baru-baru ini mengumumkan akan pergi dari Etihad Stadium di musim panas nanti. Keputusan De Bruyne itu menarik perhatian banyak pecinta Premier League. Salah satunya adalah Ruben Amorim yang baru-baru ini memberikan tribut kepada sang gelandang. Dalam konferensi persnya, Ruben Amorim mengaku sangat terkesan dengan apa yang dilakukan De Bruyne selama membela Manchester City. Ia menilai gelandang timnas Belgia itu sukses meningkatkan level Premier League berkat permainannya yang spektakuler. Kevin De Bruyne adalah salah satu gelandang terbaik di Premier League. Kehadirannya membuat liga ini semakin baik. Dia sebenarnya berada di sisi kota Manchester yang salah.
Namun saya mendoakan yang terbaik untuknya. Harapan Paul Merson untuk Jack Grealish menjadi nyata. Harapan legenda Arsenal, Paul Merson, untuk bintang Manchester City, Jack Grealish, menjadi nyata. Paul Merson sempat berharap Jack Grealish bisa mencetak gol dalam laga Bournemouth vs Manchester City di perempat final FA Cup. Namun, Jack Grealish gagal mencetak gol dan akhirnya baru terrealisasi dalam kemenangan melawan Leicester City. Dalam kemenangan 2-0, Jack Grealish mencetak gol pembuka pada menit kedua melalui assist Savinho. Saat melawan Bournemouth, Jack Grealish masuk pada menit ke-69 untuk menggantikan Phil Foden. Paul Merson beranggapan, Jack Grealish cukup membawa pengaruh saat dimainkan Pep Guardiola dari bangku cadangan. Jack Grealish bermain cukup baik setelah masuk dalam pertandingan itu. Saya tidak tahu apakah kalian ingat, tetapi ada satu waktu di mana ia memotong ke dalam dan membuka ruang baginya untuk menembak, tetapi ia tidak berhasil. Itu peluang yang mudah dan saya shock ia tidak mencetak gol di sana. Phil Foden akui Manchester City tak bisa bertahan di puncak selamanya. Manchester City sedang menghadapi musim yang menantang di Liga Inggris. Setelah mendominasi persepakbolaan Inggris dalam beberapa tahun terakhir, tim asuhan Josep Guardiola kini tertinggal jauh di papan tengah klasemen. Phil Foden, salah satu bintang utama City, secara terbuka mengakui bahwa timnya tidak bisa selamanya bertahan di puncak. Ia menyoroti sejumlah faktor yang memengaruhi penurunan performa skuad tersebut musim ini. Meski begitu, Foden tetap optimis bahwa City bisa bangkit kembali. Foden mengakui bahwa timnya tidak bisa terus-menerus mendominasi sepak bola Inggris. Ia menyebut cedera dan kelelahan fisik sebagai faktor utama penurunan performa City musim ini. Kami sudah memenangi banyak hal di masa lalu, dan itu sangat menguras energi. Tidak mungkin bertahan di puncak selamanya. Kadang ada masa-masa sulit. Yang kami butuhkan adalah motivasi untuk bangkit lagi, menciptakan lingkungan yang positif. Saya yakin dengan itu, kami bisa kembali ke performa terbaik.